pertanyaan saya adalah, kalau untuk listing di market dan coin market cap, apakah sulit? Kalau gampang, kenapa Nagaya belum masuk sampai sekarang? Hmm. Oke. Apakah sulit ya? Coba sebentar, saya buka data dulu karena sempat saya waktu itu ada screenshot posisi jumlah kripto yang ada di ini, Pak. Sebentar ya, saya buka dulu. Kalau gitu saya yang kasih lihat dulu ya, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Saya mau kasih lihat, cuman saya pengen cari tahu gimana caranya saya bisa menyembunyikan namanya. Oh, oke. Kalau gitu saya screenshot dulu, baru saya masukkan ke tempat lain, baru saya akan kasih lihat. Ini bagi Anda yang bertanya, ya, apakah sulit atau tidak masuk ke dalam CMC ya. Oke. Saya share screen ya Pak ya, mohon izin ya. Ya, ya, silakan, Pak. Silakan. Bisa lihat layar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan? Bisa Kelihatan. dibaca? Bisa, Bisa bisa. dibaca? Agak kecil sih, agak kecil ya. Saya nggak bisa zoom Pak. Ini yang paling maksimal. Oke, oke. Oke. Tapi bisa, masih bisa. Kebaca? Ya. Malam bro, mau info promo kalau ada project yang butuh untuk listing CMC dan bonus CoinGecko. Working time pengerjaan 1 hari untuk token, estimasi paling cepat normal waktu 7 hari. Pengerjaan 2-7 hari untuk exchange, estimasi paling cepat normal waktu 30 hari. Cost, biaya untuk listing token 2.000 USD, biaya untuk listing exchange 2.500, berlaku sampai akhir bulan Agustus. Oke. Susah jadinya masuk ke Coin Market Cap dan CoinGecko dan exchanger. Ini ada satu lagi sebenarnya yang pengen saya bagikan ya. Saya sebenarnya nggak boleh sharing nama, Pak. Jadi saya akan coba blur ya. Ini jadi bagi teman-teman nih, bagi Anda, jadi Anda pada lihat ya. Kalau ada yang bilang masuk CMC itu perlu divalidasi dulu, segala macam. Aduh. Sebentar. Mana itu dia? Oke, sebentar. Saya harus screenshot dulu. Saya harus apa namanya? Saya ini dulu ya. Saya tutupin namanya. Kalau ketahuan saya kena marah nanti. Ini seharusnya bukan informasi yang dibagikan kepada publik ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini agar Anda tahu aja. Ya, tapi biar Anda tahu aja ya. Sebentar. Ada nggak ya namanya ya? Mudah-mudahan nggak ada. Oke, baik. Kalau ada ya sudah lah ya, wassalam ya. Kelihatan? Ya, ini kalau saya bisa zoom, Anda bisa baca ya. Ini ada paket A, paket B, paket C, paket D. Yang ini 45.000 USDT, 75.000 USDT, 100.000 USDT, 160.000 USDT. Dan di sini kalau Anda bisa baca, sayangnya ini nggak bisa saya zoom. Ini namanya market making account for free. Termasuk di dalam paketnya. Ya. Market making, teman-teman. Nah, ya. Ini pesan seperti ini, saya bisa terima sehari itu 10. Nagaya. Di emailnya Nagaya yang resmi. Masih bilang masuk exchange, masuk CMC itu sulit? Dari saya itu saja, Pak. Silahkan ditambahkan, Pak. Oke, sekarang saya tambahkan ini, Pak. Ini saya baru ketemu nih filenya. Oke, ya. Jadi teman-teman coba lihat yang di sini saja. Ini kelihatan nggak, Pak? Agak kecil juga sih. Atau saya Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. putarkan. Ini. Nah, oke. Ini data per tanggal 10 November, Pak. Ya, pukul 00. Jadi ini benar-benar niat waktu itu memang saya jaga, Pak. Saya tunggui, Pak. Dan Pak Dani tahu nggak? Ya, 2 menit sebelum pukul 00, Pak, itu 705, Pak. Jumlahnya 21.705. Ya, total aset yang terdaftar. 2 menit sebelum pukul 00, dia bertambah 1, jadi 21.706. Oke, itu satu fakta yang saya ingin tunjukkan. Catat aja 3 angka yang di belakang, 706.
di tanggal 10 November. Ya, sekarang kita lihat posisi coin market cap hari ini, Pak. Per hari ini. Ada berapa ini? $21.900, Pak. 21.909. Ya. Ya, berarti dalam waktu hanya selisih berapa ya? 22 hari ya, Pak ya? 22 hari itu sudah ada pertambahan 203, Pak. Dalam waktu 22 hari. Artinya, Pak, setiap hari rata-rata ada penambahan 9 sampai 10 aset baru. Ya. Oke. Menurut Anda, menurut teman-teman semua ya, melihat fakta ini, apakah itu artinya masuk exchanger sulit? Masuk coin market cap sulit? Sangat mudah. Ya, bahkan tadi saya sudah tunjukkan fakta ya. Untuk saya nunggu cuma 2 menit, Pak. Itu sudah nambah 1, Pak. Sebelum pukul 00 tanggal 10. Jadi tanggal 9 saya tunggu ya. Niat banget ya, Pak ya. Niat banget, Pak. Mungkin nanti, Pak, kita bisa, bagi teman-teman yang bilang masuk CMC itu sulit, kita bisa undang ya, Pak ya. Kita lakukan CMC Watch, Pak, nama sesinya, Pak. Kita tungguin setiap 1 menit nambah berapa. Kita 1 menit nambah berapa. Kalau 1 menit mungkin belum nambah, Pak ya. Tapi kalau ada yang niat setiap hari nungguin berapa jam. Dari pagi coba cek pagi ya, kemudian cek malam. Itu saja mungkin sudah bisa ada penambahan 1 sampai 2. Ya. Nah, kalau di rata-rata selama 22 hari ada 203 aset baru di sana, artinya Pak, itu 9 sampai 10, Pak, setiap hari kalau di rata-rata. Ya, jadi ini sebenarnya penambahan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa satu, bahwa ternyata memang masuk CMC, CoinGecko dan lain-lain itu mudah banget. Ya. Nah, tapi yang kedua ini sebuah fakta yang harus teman-teman harus pahami. Ya, coinmarketcap.com, CoinGecko dan lain-lain itu bukan sebuah lembaga validator. Ya, dan lebih sebenarnya ini lebih ya Pak ya, lebih rawan lagi adalah karena dia tidak diregulasi. Tidak ada regulator, Pak. Tidak ada pengawas yang dari pemerintah resmi. Ya. Ya, ini benar-benar pelaku bisnis juga, orang-orang di industri juga, dan kita tahu ya CoinMarketCap itu dimiliki oleh Binance, diakuisisi oleh Binance. Ya, jadi miliknya Binance itu CoinMarketCap. Jadi ada kepentingan bisnis di sini. Ini sebuah industri di belakangnya. Kalau kita mau bicara lebih jauh lagi, ini industri kapitalis yang tujuannya jelas ya, ngumpulin kapital, ngumpulin kekayaan dengan cara apapun. Betul. Ya, jadi makanya beberapa hari yang lalu saya sempat tulis sebuah, bukan artikel lah ya, tulisan pendek. Apakah kita ini Nagaya sebenarnya antipati atau anti dengan CMC exchanger? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Karena memang platform ini juga berguna ya Pak ya. Banget. Paling tidak untuk kita ini bisa melihat aset-aset mana yang ya punya value lah, layak untuk kita beli, kita hold. Sebenarnya ya itu sebenarnya portal informasi sih Pak menurut saya. Ya, CMC itu adalah portal informasi, exchange itu hanya portal jual beli. Sekedar itu saja, tidak lebih. Dan Nagaya membutuhkan itu nanti. Ada waktunya kita juga akan di sana. Jadi bukan kita itu anti sebenarnya. Tapi yang kita ingin supaya teman-teman paham adalah mereka ini CMC dan exchanger itu bukanlah validator yang berpihak kepada Anda, yang akan menjaga uang Anda untuk tidak hilang di sana. Itu Anda harus catat baik-baik. Ya, mereka siapapun pelaku bisnis developer, pengembang, mau dia ada blockchain-nya, mau dia benar-benar menjalankan skema Ponzi, ya, atau koin atau token itu dibuat hanya untuk exit plan, karena bisnis mereka yang sebelumnya itu sudah mau scam, dan untuk skenario keluarnya, jalan keluarnya mereka datang ke developer kripto, mereka buat kripto atau token. Ya, mereka nggak peduli teman-teman. Exchanger, CMC, CoinGecko nggak peduli.
mereka nggak akan tanya tujuannya untuk apa ini. Mereka tidak akan validasi, ya. Jadi siapapun yang mau daftar dengan syarat, ya tentunya tadi Pak Dhani sudah sampaikan, ada dana, ya, ada biaya-biaya. Ya. Selama you berani bayar, welcome. Ya. Dan ingat ya, mereka tidak akan menjaga kepentingan dana investor yang dipertaruhkan di situ. Ya, jadi saya pikir teman-teman, apa yang kita sampaikan ini bukan sebagai satu sikap bahwa kita antipati dengan CMC, CoinGecko, atau exchanger. Ingat ya, satu hari platform-platform ini juga kita butuhkan. Ya, tetapi misleading information yang mengatakan kalau sudah masuk sana pasti aman, justru ini akan banyak menjadi jebakan-jebakan yang membuat kerugian di pihak investor yang terlanjur hanya percaya dengan misleading tadi. Betul. Ya, jadi Anda kalau mau cari kripto, ya, untuk aset masa depan, pastikan konsepnya, fundamentalnya benar-benar itu menjadi salah satu pertimbangan. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Sudah sangat lengkap ya Pak ya. Nah mungkin setuju Pak, kita bukannya anti dengan CMC ya. Kita tidak anti dengan CoinGecko, kita tidak anti dengan exchanger, karena sekali lagi mereka ini adalah portal informasi. Bukan portal validasi, portal informasi saja. Oh ada koin ini, oh ada koin ini, selesai ya. Nah tapi yang membuat saya kadang-kadang bingung, apalagi kita sudah di manajemen ya Pak ya. Pak Yunias pun sudah melihat data-data ini yang tadi saya kasih lihat. Kenapa saya berani kasih lihat? Karena ini data publik, semua orang sudah tahu. Apalagi pemain kripto, semua orang sudah tahu. Ya kurang lebih kisarannya segitu untuk listing, kurang lebih kisarannya segitu untuk jasa masuk CMC dan sebagainya. Ya itu semua sudah tahu. Jadi kalau ada seseorang atau beberapa entitas tertentu yang bukannya berarti sekali lagi ya, bukan berarti masuk CMC, CoinGecko, dan exchange itu salah. Kita juga akan masuk suatu hari untuk memberitahu kepada dunia bahwa Nagaya itu ada. Ya, tapi sekedar itu saja. Kita menginformasikan kepada dunia bahwa Nagaya itu ada. Tadi saya belum kasih lihat, saya belum zoom kepada Anda. Kalau Anda lihat di dalamnya, kalau kita ambil paket yang berapa, itu Anda dapat free. Tadi market making juga sudah dikasih tahu oleh Pak Yunias, sebenarnya itu saya nggak mau angkat ya. Tapi Anda juga dapat free adalah PR newsletter. Jadi media pun bisa Anda beli. Ya, itu termasuk di dalam sana. Nah, jadi kalau ada ya yang bikin saya kadang-kadang gregetan adalah bukannya berarti masuk CMC dan segala macam itu salah, bukan ya. Tapi kalau itu dijadikan patokan. Ya, legalitas bagus. Oke, fundamental bagus, proyeknya bagus. Ada emasnya segala macam, tapi nggak benar gara-gara belum masuk CMC. Saya kadang-kadang tepok jidat di situ. Ya, jadi seolah-olah CMC dan exchange itu lebih penting daripada fundamental koin itu sebenarnya. Itu yang kadang-kadang, yaitu yang tadi Pak Yunias sampaikan adalah misleading information. Nah, jadi ya kita juga nggak bisa menyalahkan pihak-pihak manapun ya, karena mungkin ya sekali lagi, informasi seperti ini itu tidak common practice yang kita berikan kepada Anda. Bukan common knowledge. Ya, di Nagaya ini kami benar-benar bongkar loh kepada Anda. Padahal kami itu developer. Ya, kami bongkar kepada Anda padahal kami itu developer. Kalau tadinya kami nggak bongkar, kami ikuti saja yang mereka lakukan. Aduh, saya dan Pak Yunias mungkin udah kipas-kipas duit jalan-jalan keliling dunia kali. Iya. Betul ya Pak Yunias ya? Betul sekali. Mungkin kita sekarang udah di Dubai Pak, besok kita jalan-jalan ke Paris ya nggak? Atau ke Qatar nonton Piala Dunia. Ya saya fans bola ya, jadi saya pasti ke Qatar dulu Pak. Ya sayangnya nanti jam 10 ada pertandingan sepak bola, sekarang jam 8 saya lagi Zoom meeting sama Anda. Ya kenapa? Gara-gara kita mau Anda itu cerdas. Kita mau Anda itu paham. Kita mau Anda itu ngerti. Jadi kalau Anda beli Nagaya itu gara-gara Anda ngerti, bukan gara-gara Anda diharuskan atau gara-gara FOMO. Ya. Jadi bagi Anda yang bertanya masuk CMC itu gampang atau enggak, dan kalau gampang kenapa Nagaya belum masuk, gampang atau enggaknya sepertinya udah nggak perlu saya jawab lagi ya. Ya, udah nggak perlu saya jawab lagi. Kenapa belum masuk? Tadi yang pertama regulasi dari Singapura.
yang mengharuskan Nagaya menjual dulu 25% dari supply yang kita lepas ke pabrik. Yang kalau Anda pahami secara, ya, yang kalau Anda benar-benar pahami, bukan cuma ngelihatnya, oh gue mau beli Nagaya untuk untung cepat. Tapi kalau Anda benar-benar duduk dan telaah regulasi dari Singapura tersebut, itu melindungi Anda loh. Melindungi Anda, bukan melindungi developer. Developer justru disulitkan. Paham nggak? Kita justru disulitkan. Lu sebelum bisa masuk exchanger, lu jual dulu tuh 25%. Buktikan bahwa publik percaya sama koin lu. Baru kita izinin lu listing. Menyusahkan kita nggak? Banget. 4 tahun loh masih ICO kita. 4 tahun loh kita mesti bikin edukasi segala macem, dan kita akan tetap lakukan bahkan setelah listing. Ya, tapi yang disulitkan adalah developer di sini. Yang diuntungkan Anda, kok justru Anda melihat itu sebagai, aduh ini lama lah segala macam, melindungi Anda loh. Iya, Ya. betul ya Pak Yunias ya? Ya, jadi jangan melihat ya ketika pemerintah Singapura itu berpihak ke Anda dengan membatasi kami supaya kami harus 25% dulu terjual. Itu jangan Anda lihat justru sebagai sesuatu yang negatif, sebagai kelemahan. Ya. Ya justru pemerintah Singapura itu jaga Anda gitu loh. Tapi sebenarnya gini Pak, ya ini lebih ke pemerintah Singapura, memang dia jaga masyarakatnya Pak. Betul. Ini negara dengan luas wilayah yang sangat kecil, dengan jumlah penduduk yang cuma sekitar 6 jutaan. Ya, setengahnya ya, sekitar 60%-nya aja dari penduduk Jakarta, bayangin Pak. Nah itu kalau sampai pemerintah Singapura tidak jaga masyarakatnya dari bisnis-bisnis yang berpotensi untuk scam, waduh, ini negara bisa bankrupt dengan mudah. Udah nggak ada lagi yang bisa dijual istilahnya ya Pak ya. Itu dia. Jadi ketika kita memang secara sadar kita mendaftar di pemerintah Singapura, ya kita tahu konsekuensinya akan ada regulasi yang benar-benar ketat. Betul. Dan kita benar-benar mau taat sampai sesuai dengan ketentuan mereka itu tercapai 25%. Betul. Nah, satu lagi Pak, ini terakhir Pak untuk pertanyaan ini ya. Jadi kalau kita bicara ya kasus seperti FTX kemarin. Nah, nasib dari itu token atau koin ya Pak ya? Koin native Kalau saya ya? token lah Pak. Token FTX ya? kan token native-nya Oke. FTT kan token native-nya FTX. Oke, FTT. Begitu kita lihat bagaimana FTT ini bermasalah, kehilangan nilai, ya, FTX-nya bankrupt, ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan nasib FTT di beberapa exchanger yang ada di Indonesia? Dengan mudahnya loh, exchanger mengumumkan bahwa per tanggal sekian akan di-delisting. Pertanyaannya adalah, apakah pihak exchanger bertanggung jawab dengan kerugian Anda? Kehilangan nilai loh. Kehilangan nilai. 100%, nyaris 100%. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita ngomong seperti ini sih sebenarnya, ya ini ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Ya, karena kita ngomongin exchanger yang satu hari kemungkinan kita akan berada di sana. Ya, jangan sampai nanti gara-gara ini kita di-ban lagi Pak. Ya kan nggak bisa gitu loh. Tapi cobalah, artinya kalau kami dari developer, kami bicara seperti ini, itu karena benar-benar kita ingin Anda menjadi holder, ya, atau investor yang cerdas, yang tahu bahwa di industri ini sebenarnya seperti apa. Dan yang kami sampaikan ini sebenarnya baru kulitan teman-teman. Ya, kami juga nggak mau gitu loh jadi musuh buat semua orang ya, dengan developer, dengan pelaku-pelaku industri dari industri kripto, ya kan? Kita hanya menyampaikan sesuatu yang kita pikir ini perlu Anda pahami supaya Anda cerdas. Selebihnya Anda dior, ya, research sendiri, cari tahu. Kami kasih umpan, Anda silakan riset. Apakah yang saya sampaikan, yang Pak Dhani sampaikan, ya, dari manajemen sampaikan, ini benar atau enggak? Ya, jadi itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Yunias ya sudah ditambahkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bukan anti CMC, bukan anti CoinGecko, bukan anti exchanger, ya. Tapi janganlah kita mengedepankan mereka dan kita melupakan fundamental.
Ya. Yang paling penting yang mana, Anda harus tahu skala prioritas Anda. Ya, dan jangan juga hanya gara-gara semua orang mengatakan seperti itu sudah pasti benar. Ya, do your own research, Anda lakukan riset Anda sendiri dan gunakan logika dan hati nurani Anda. Ya, ujung-ujungnya semua orang bisa memberikan Anda apa yang mereka ketahui, apa yang mereka yakinkan. Kami juga dari manajemen Nagaya menyampaikan apa yang berdasarkan fakta ya, berdasarkan data dan fakta, tapi ujung-ujungnya silakan Anda do your own research dan gunakan logika dan hati nurani Anda sendiri. Ya, semoga menjawab.